selanjutnya yaitu mikroorganisme penghasil energi. Yang pertama itu alkohol. Alkohol sebagai pengganti bahan bakar bensin dapat diperoleh dari fermentasi substrat, gula tebu, pati, selulosa atau jagung dengan bakteri Xanthomonas mobilis, Clostridium dermocellum. Yang kedua, gas metana. Contoh biogas adalah metana, CH4, yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam medium kotoran ternak. Mikroorganisme penghasil metana disebut metanogen, misalnya Methanobacterium sp. Ketiga adalah gas hidrogen. Gas hidrogen H2 dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar. Bahan bakar hidrogen tidak menimbulkan polusi, tetapi menghasilkan air yang memperbarui bahan mentahnya. Hampir semua bahan di dalam sel mengandung atom hidrogen. Enzim hidrogenase antara lain dalam air tawar, Chlorella pirenoidosa. Yaitu mikroorganisme pembasmi hama tanaman biopestisida. or biopestisida ya. Oke. Selanjutnya mikroorganisme pembasmi hama tanaman biopestisida. Yang pertama itu ada Bacillus thuringiensis. Itu tuh dia menghasilkan senyawa delta endotoxin yang merupakan toksin protein kristal yang dapat membunuh. Terus ada Baculovirus. Itu tuh untuk memberantas hama tanaman budidaya. Jadi kalau ada tanaman budidaya, hama pemberantasnya itu Baculovirus. Terus ada bakteri minus S. Bakteri minus S itu berasal dari keturunan Pseudomonas syringae. Bakteri minus S strain liar dapat membentuk kristal es pada kondisi udara dingin yang menyebabkan luka beku pada jaringan tanaman. Jadi kalau ada tanaman yang terluka gitu, itu tuh dibekuin gitu sama bakteri minus S itu. Terus jadinya lukanya jadi beku. Selanjutnya itu pemanfaatan mikroorganisme di bidang peternakan. Pengembangan bioteknologi ini kan bisa menghasilkan vaksin, antibiotik, dan hormon. Hormon pertumbuhan BGH yang dihasilkan dari bakteri Escherichia coli yang telah direkayasa genetika ternyata mampu merangsang pertumbuhan dari hewan ternak. Nah, apa itu BGH? BGH itu adalah bovine growth hormone, yaitu hormon yang dibuat oleh bakteri Escherichia coli yang telah direkayasa genetiknya. Fungsinya, dia itu dapat merangsang pertumbuhan hewan ternak seperti sapi. Dia itu juga bisa meningkatkan produksi susu dari sapi perah, dan dia juga bisa mengoptimalkan produksi daging dari sapi potong. Cara kerjanya, dia itu meningkatkan metabolisme sehingga ternak dapat tumbuh lebih cepat dan efisien dari biasanya. Selanjutnya ada hormon EGF atau epidermal growth factor. Adalah hormon yang mempercepat pertumbuhan rambut domba untuk menghasilkan wool. Wool itu merupakan bahan kain yang emang kita butuhkan sehari-harinya. Bukan sehari-hari sih, tapi beberapa negara juga membutuhkan itu di musim dingin. Jadi para ilmuwan itu juga berpikir bagaimana kita dapat menghasilkan bulu domba itu lebih banyak dan lebih efisien daripada yang biasa-biasa aja. Jadi adalah hormon EGF nih, yaitu hormon yang mempercepat pertumbuhan dan rambut domba. Yaitu keunggulannya, rambut domba yang diberikan EGF itu dapat tumbuh lebih cepat dan produksi wool bisa semakin meningkat. Dan helaian rambut dia tuh lebih tipis yang membuat wool lebih lembut dan berkualitas tinggi daripada biasanya. Dan selanjutnya, kan biasanya kalau domba biasa kita perlu nyukur satu-satu gitu kan. Tapi kalau yang ini dia bisa rontok sendiri. Jadi nggak perlu percukuran manual yang effort banyak gitulah untuk mengambil wool dan bulu dari si domba ini. Manfaatnya ya pasti kita bisa menghemat waktu dan tenaga, dan kita juga bisa mengurangi resiko stres pada domba akibat pencukuran. Nah, jadi kesimpulannya, BGH itu untuk meningkatkan produksi susu dan daging pada sapi, sedangkan EGF itu meningkatkan bulu atau efisiensi panen wool pada domba. Selanjutnya.
Jadi bioremediasi itu adalah proses pengubahan zat pencemar lingkungan menjadi bahan yang lebih tidak beracun dengan bantuan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Penguraian secara anaerobik. Lumpur yang akan diproses akan dimasukkan ke dalam tangki dan dimasukkan bakteri anaerob untuk menghasilkan senyawa CH4 dan CO2. Itu pembersihan minyak. Pseudomonas buthidia dan jamur Cladosporium resinae merupakan mikroorganisme yang mampu memakan hidrokarbon. Yang selanjutnya yaitu bioplastik. Bioplastik ini kegunaannya yaitu menggantikan plastik komersial dari bahan kimia yang susah terurai. Nah, jadi di bioplastik ini itu terbuat dari pati, selulosa, minyak nabati, amilum jagung, klobor jagung, amilum etris dan biopolimer lainnya yang berasal dari mikroorganisme. Bioplastik jenis poli-3 hidroksibutirat PHB dapat membentuk lapisan transparan pada leleh melebihi 130 derajat Celcius dan dapat terurai tanpa sisa. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan bioplastik antara lain bakteri, Apogenes, Eutrophus dan jamur Aureobasidium pullulans. Selanjutnya terakhir ada bidang pertambangan. Di situ mungkin teman-teman melihatnya seperti PPT yang tadi, soalnya itu salah masukin materi. Bioplastik ya, oke. Ya, Oke, silakan disampaikan. Ya, jadi mulanya proses mengekstrak tembaga dari bijinya itu kan dilakukan dengan pengelulukan atau di sini disebut dengan bleaching. Pada tahun 1957 berhasil dikembangkan teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri Thiobacillus ferocidan. Dan bakteri tersebut tergolong kepada chemolithrotrof. Litotrof. Yaitu mendapatkan energi dari oksidasi senyawa organik seperti amonia, nitrit, sulfit, besi, ataupun hidrogen. Jadi, bakteri ini banyak ditemukan di daerah pertambangan, daerah lingkungan asam, miskin senyawa organik karena mampu mengekstrak karbon dari CO2 di udara. Right. Thiobacillus ferrooxidan with double O, right? Thiobacillus ferrooxidan. Oke. Itu merupakan akhir dari presentasi kami. Oke, give applause to Najwa and friends. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke, that's good. Nanti ada game besar. Oh, game, oke. Some game, right. Waktu kita tinggal 2 menit. Aduh, sempat nggak ya? Jadi gimana, Ustaz? Pending dulu ya. Biar seru ya. Nanti malah nggak kesampaian nanti ya. Oke, closing statement, pending statement. Oke, teman-teman, jadi presentasi kita akan berlanjut part 2 ya. Jadi teman-teman stay tune dan jangan lupa bahas lagi materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami pada hari ini, karena pada game berikutnya itu gamenya berhadiah. Masya Allah. Oke. So prepare yourself. Ya, jadi